Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pak Joko Pramono. Di sini saya sebagai guru manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Saya akan membuat video pembelajaran terkait tutorial cara penggunaan sistem informasi kearsipan digital atau yang biasa disebut JADIK. Aplikasi ini didesain oleh saya sendiri beserta tim, di mana saya membuat konsep aplikasi yang bisa digunakan oleh siswa dalam mempraktekkan sistem kearsipan elektronik di SMK Negeri 1 Sangat Utara. Silakan menyaksikan video tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini Bapak akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang materi kearsipan. Nah, di pertemuan minggu lalu bahwa kita sudah mulai mengarsipkan dokumen-dokumen atau surat-surat yang sudah Bapak berikan contoh sampel surat-suratnya kepada kalian dan kalian sudah arsipkan di dalam Senel Hektar. Nah, di pertemuan kali ini Bapak akan ajarkan bagaimana cara kita memindahkan arsip manual yang sudah kalian simpan itu ke dalam arsip digital menggunakan aplikasi yang sudah Bapak desain yang Bapak beri nama SIARDIK atau sistem kearsipan digital seperti itu, atau biasa yang disebut sistem kearsipan elektronik. Nah, anak-anakku sekalian, silakan kalian nanti buka langsung di browser kalian untuk masuk ke aplikasinya dengan cara buka Chrome yang ada menggunakan Google Chrome. Nah, masukkan saja di situ webnya, alamat di webnya dengan ketik localhost spasi SIARDIK. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jangan lupa masukkan username dan password dengan username-nya admin dan passwordnya admin. Nanti akan tampil seperti ini. Nah, anak-anak, di dalam sistem kearsipan digital ini ada beberapa fitur. Nah, untuk mengetahui fitur-fiturnya yang perlu kalian pahami adalah bagaimana kalian membuat data masternya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi, dalam kearsipan manual, dalam kearsipan elektronik itu tidak terlepas dari yang namanya kearsipan manual yang sudah kalian simpan di pertemuan yang lalu. Nah, sama cara kerjanya, bedanya adalah untuk data master pada kearsipan digital atau kearsipan elektronik, itu yang pertama yang kalian harus buat adalah daftar klasifikasinya terlebih dahulu. Nah, yang kedua adalah pencipta arsipnya, yang ketiga adalah unit pengolahnya, dan yang keempat adalah lokasi, dan yang kelima adalah medianya. Karena kita di sini medianya adalah fokus surat, maka nanti media yang kita gunakan adalah surat. Nah, anak-anak, pertama buatlah sistem klasifikasinya terlebih dahulu sebelum kalian mengentry surat yang sudah kalian simpan. Pertama, klasifikasi, kalian bisa membuat sistem klasifikasi sesuai dengan sistem klasifikasi yang sudah kalian buat pada arsip manual kalian. Seperti itu. Jadi, untuk membuat daftar klasifikasi ini tidak terlepas dari apa yang sudah kalian buat pada klasifikasi di sistem kearsipan yang manual yang sudah kalian buat pada pertemuan yang lalu, seperti itu. Nah, di sini bagaimana cara memasukkannya? Nah, jika daftar klasifikasinya di sana yang kalian buat adalah surat penawaran, maka tinggal kalian ketik saja di sini kode 1 itu adalah surat penawaran. Masa retensinya kita buat adalah 5 tahun, seperti itu. Masa retensi ini berguna jika memang surat itu nanti akan sudah disimpan selama 5 tahun di aplikasi ini, maka secara otomatis surat tersebut akan terhapus atau terhapus secara otomatis, seperti itu. Nah, ini kode untuk surat penawaran adalah 1. Nah, berikutnya jika kalian nanti membuat kode klasifikasi baru, umpamanya surat permintaan, maka tinggal kalian buat surat permintaan dengan kode yang berbeda. Jangan kode yang sama, yaitu 1, melainkan kode surat permintaan dengan kode yang baru. Nah, di sini Bapak mencontohkan membuat dengan angka 2, yaitu surat permintaan dengan masa retensi 5 tahun. Baik, nah bagaimana jika surat penawaran itu ada beberapa jenis? Nah, maka solusinya adalah kalian membuat subklasifikasi tersendiri yang baru, tapi tidak lepas dari dengan klasifikasi induknya, dengan kode klasifikasi induk. Di sini Bapak berikan contoh surat penawaran barang. Nah, kode klasifikasinya gimana? Tinggal kita mengikuti kode klasifikasi utamanya, yaitu 1, surat penawaran, baru kita buat tersendiri surat penawaran barang. Jadi 1.1 dengan retensi sama 5 tahun. Bagaimana kalau itu surat penawaran jasa? Ya tinggal kita buat lagi kode 1 titik, bukan 1 lagi, karena 1.1 itu sudah surat penawaran barang. Jadi harus 1.2. Tinggal kita ketik
surat penawaran barang. Seperti itu, dengan masa retensi 5 tahun. Setelah itu disimpan dan nanti akan muncul. Nah, setelah daftar klasifikasi sudah selesai kalian entry atau kalian input di sini dan itu sudah sesuai dengan arsip manual kalian, lalu kalian akan membuat pencipta arsipnya. Siapa pencipta arsip? Di sini pencipta arsip Bapak buatkan contoh, yaitu ada contoh tata usaha, bagian kepegawaian, tata usaha bagian kesiswaan, dan tata usaha sendiri. Nah, ini Bapak berikan contoh untuk yang di sekolahan. Bagaimana kalau kalian di perusahaan? Di perusahaan mungkin namanya bukan kepegawaian, bisa jadi personalia, atau yang kesiswaan, atau bagian HRD, atau bagian produksi. Nah, itu sesuaikan. Sesuaikan dengan perusahaan di mana tempat kalian bekerja, seperti itu. Nah, jika sudah, berikutnya adalah kalian membuat unit pengolah. Unit pengolah ini adalah di mana surat itu akan diolah setelah dibuat. Jadi nama pencipta arsip ini adalah siapa yang membuat surat tersebut, dan yang mengolah adalah siapa yang mengolah surat tersebut. Jika surat yang bersifat permintaan barang atau permintaan pesanan, maka unit pengolahnya tinggal kita sesuaikan dengan di bagian mana atau di divisi mana surat itu akan diolah, seperti itu. Apakah divisi pemasaran atau divisi kepegawaian, seperti itu. Di sini Bapak buatkan contoh bagaimana cara menginputnya. Tinggal kita klik entry data baru, nanti akan muncul seperti ini, maka kita ketik saja unit atau nama pencipta arsipnya, lalu disimpan. Nah, jika sudah disimpan, berikutnya adalah kita membuat unit pengolahnya. Nah, unit pengolah itu yang seperti yang saya sampaikan tadi, siapa yang mengolah surat yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini Bapak berikan contoh waka kesiswaan, apakah waka kurikulum, tinggal kita ketik waka kurikulum, seperti itu, tinggal disimpan. Caranya seperti itu, mudah sekali bukan? Nah, jika sudah unit pengolah, maka pastikan kita sudah membuat lokasi suratnya. Lokasi surat ini bertujuan adalah memastikan bahwa surat yang sudah kalian arsipkan itu kalian tempatkan pada lokasi yang tepat. Gunanya adalah ketika nanti pimpinan atau manajer kalian ingin mencari surat yang diminta, maka kalian dengan mudah untuk mencari suratnya itu, baik yang manual maupun yang sudah diarsipkan secara elektronik. Di sini Bapak berikan contoh, di sini ada contoh lemari 1, lemari 2, mungkin kalian bisa membuat box atau kota atau seperti bebas, yang penting di mana kalian bisa mengetahui. Saya berikan contoh di sini lemari 3. Kenapa lemari 3? Karena di sini Bapak sudah membuat ada lemari 1, lemari 2, dan lemari 3. Apakah boleh dalam bentuk outner? Boleh. Apakah boleh dalam bentuk filing kabinet namanya? Boleh. Bebas. Tidak ada ketentuan. Jika sudah lokasinya, maka media. Media ini karena kita fokus pada surat, maka kita hanya fokus di surat saja. Nah, untuk media ini bagaimana caranya? Ini tinggal kita entry saja. Ini saya berikan saya contoh, saya hapus. Nah, di sini tinggal kita entry. Kita ketik surat, maka secara otomatis nanti akan tersimpan seperti itu di surat begini. Nah, setelah itu, setelah media barulah kita sudah mulai entry data. Silakan nanti kalian ambil surat yang sudah kalian arsipkan, kalian entry nomor arsip ini adalah nomor surat yang ada pada arsip manual kalian. Setelah itu tanggal surat di surat tersebut. Setelah itu siapa yang membuat surat tersebut. Jika di situ tidak ada keterangan pembuat suratnya, maka langsung saja di bagian nama perusahaannya saja. Seperti itu. Setelah itu siapa yang mengolah, setelah itu kode klasifikasinya apa, jenis suratnya apa, lihat di perihal surat. Setelah itu uraiannya ini adalah isi surat, jangan terlalu panjang. Seperti itu, isi suratnya seperti apa. Nah, jika sudah, nanti pilih lemarinya di mana kalian simpan. Setelah itu apakah surat tersebut asli atau fotokopi, itu kita bisa lihat dari stempel. Apakah stempelnya itu asli atau berwarna atau tidak. Seperti itu. Nah, jumlah surat jika memang tanpa lampiran diketik 1, jika memang ada lampiran 1 lembar maka diketik 2, jika memang ada lampiran 2 lembar diketik 3. Seperti itu. Nah, nomor box ini tidak perlu diisi, dan untuk surat yang sudah kalian simpan tadi secara manual, silahkan lakukan di scan. Di scan bisa menggunakan HP, bisa menggunakan mesin scanner. Setelah itu hasil scanan surat kalian itu pindahkan ke dalam laptop. Nah, jika sudah, nanti silahkan disimpan.
nanti seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini Bapak mengambilkan contoh suratnya. Jadi setelah itu kalian simpan. Jika sudah kalian simpan, maka otomatis akan tersimpan seperti ini. Nah, jika semua surat yang sudah kalian simpan tadi, sudah kalian arsipkan, sudah kalian pindahkan, sudah kalian scan, dan kalian sudah pindahkan ke sistem elektronik ini, maka nanti di sini ada surat-surat yang sudah kalian input di sistem kearsipan elektronik. Jika sifat suratnya, jumlah suratnya hanya 5, mungkin akan gampang mencari. Bagaimana jika jumlahnya banyak yang sudah kalian arsipkan secara elektronik, 100, 200, atau 300? Bagaimana kalian mencari? Kalian tinggal mencari nomor arsipnya juga bisa, nomor suratnya, atau kata kunci dari surat tersebut. Nah, jika memang kalian pusing atau bingung ke suratnya tentang apa ya lupa, silakan kalian mencari tindak lanjut saja. Bisa kalian cari dari tanggal, seperti itu, atau minimal kata kuncinya yang lain. Ini ada bisa semua, bisa kata kunci yang lain, seperti itu. Nah, anak-anak silahkan nanti kalian praktekkan langsung pada surat kalian dan langsung diaplikasikan pada laptop dan komputer kalian yang ada di laboratorium. Demikian tutorial yang Bapak bisa buat, semoga nanti bermanfaat. Jika nanti ada kesulitan, silakan nanti menghubungi Bapak di nomor WA yang sudah saya kirimkan di grup, seperti itu ya. Oke, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja.